Fujifilm kayaknya makin serius nih menargetkan pasar ke arah para content creator. Nggak cuma hasil video dari kameranya yang ciamik, sekarang pun mereka merilis produk-produk pendukung yang rasanya memang ditujukan untuk para content creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah aksesoris tripod grip dari Fujifilm dengan nama TG-BT1. Yang gue sangat paham kalau kalian ganti huruf paling depannya ke salah satu huruf itu jadi agak repot sebenarnya ya. Tapi kita tidak perlu membahas itu. Kita akan bahas si tripod grip ini yang menurut gue cukup menarik karena kelihatan kalau Fuji sepertinya mengincar satu segmen pasar tertentu gitu dengan tripod grip ini. Dimana fungsi dari tripod grip ini otomatis salah satu fungsi kuatnya adalah buat para content creator atau untuk para vlogger. Kalau kalian lihat ya, bentuknya tuh buat vlogging banget. Dan sebenarnya ini bukan ide original Fuji. Model tripod grip seperti ini sebelumnya tuh diandelin banget sama Sony. Dan yang gua lihat memang Fujifilm mulai mengambil approach yang sama gitu kan, berusaha untuk bersaing di target pasar yang benar-benar mirip untuk para vlog content creator. Impression pas pertama nyampe ke studio ST, dia gokil build quality-nya. Berasa bener-bener heavy duty banget. Beda banget sama punyanya brand sebelah. Jadi kalau punyanya Sony itu memang rasanya dia lebih ke untuk entry level. Sedangkan di sini rasanya kalau kalian pegang gitu ya, build-nya kayak engsel kakinya ini aja tuh kayak hambatannya tuh kayak kokoh banget gitu. Kayak memang diciptakan untuk pasar yang lebih mid to high gitu. Rasanya lebih heavy duty banget. Dan itu yang agak membedakan gitu kan. Memang dia paling kekurangannya yang gua rasain langsung di impression gua itu adalah teksturnya. Yang tekstur kulit jeruknya ini sayangnya dia tidak soft touch ya. Jadi dia keras dan tetap agak licin jadinya di grip kita. Nggak begitu enak. Dan ya paling itu aja sih yang gua agak keluhkan di tripod grip ini. Kenapa dia tidak membalut dengan soft touch kayak di kamera-kamera high-end-nya gitu. Walaupun kalau kita berbicara kakinya, dia untuk di sisi bawahnya tetap dia ada rubber fit. Jadi kalau kalian taruh di bidang datar yang agak miring sekalipun dia akan sulit untuk bergeser. Karena dia di sisi bawahnya dia udah ada rubber fit gitu ya. Udah ada karet lah intinya, jadi dia nggak begitu gampang buat kepleset kalau kalian taruh-taruh. Dan di luar itu, balik lagi soal build quality, kunci-kunci semua berfungsi dengan sangat baik. Kayak dia buat nengokin juga kuncinya cepet, kita tinggal pencet, kita bisa nengok-nengokin gitu kan. Dan begitu juga buat, oke, itu tadi nunduk sama nenggak gitu kan. Buat nengok ada juga di sini. Tombolnya stay di depan, jadi dia nggak ikut muter, kita tinggal pencet, mau nengokin, dia bisa cepet, dan dia ada poin kuncinya gitu. Jadi bener-bener kayak sekalian gitu. Jadi kalian kalau bikin konten tuh bisa cepet banget nyesuaiin angle, ngadep ke kalian ngadepin agak atas, mungkin ditaruhnya agak rendah, atau posisinya seperti ini, cepet. Dan kuncinya, lockingnya kuat banget. Balik lagi, dia terasa heavy duty, karena memang target penggunaannya tuh buat kamera-kamera yang cukup high-end kayak si X-H2S ini. Harganya sendiri juga emang menggambarkan kalau targetnya lebih ke mid to high karena tripod grip ini memang nggak murah. Dia dijual seharga 3 juta rupiah. Tapi balik lagi, harga 3 juta tersebut ya berasa di tripod gripnya yang memang rasanya build quality-nya itu memang mid to high gitu. Memang buat kamera-kamera ya kalian bisa lihat gitu. X-H2S, X-T5, X-T4, X-H2 gitu kan yang gede-gede tetap cocok banget gitu. Bukan untuk jajaran entry level. Dan untuk baterainya sendiri dia pakai baterai tipe kancing dengan tipe CR2032 kalau nggak salah. Dan itu baterainya ditaruh di sisi belakang sini. Untungan tutupnya juga simple, dia sistem kuncinya, dia nggak pakai baut-baut gitu, jadi gampang buat gonta-ganti baterainya. Dan untuk koneksi sendiri dia via Bluetooth ke kamera-kamera yang udah disupport. Dan kalau kita lihat kamera-kamera yang udah disupport pun memang bukan kamera entry level gitu ya. Bisa gue bilang mungkin mid ke high gitu. Startnya yang paling rendah itu XT30 berarti. XT30 baru ke XS10 lalu ke jajaran-jajaran high-end-nya gitu. Jadi memang targetnya tuh untuk content creator mid to high juga gitu kelasnya. Dan setelah connect
pastiin kalian kalau pakai kamera-kamera yang udah disupport, pastiin update firmware ke firmware terbaru, dan koneksinya via Bluetooth. Setelah kita coba, semua tombol-tombol di sini berfungsi dengan baik buat foto, buat record, buat koneksinya. Lalu di sini juga ada trigger untuk zoom gitu kan, buat makin tele atau makin wide. Cuman sayangnya untuk fitur zoom ini kita nggak bisa tes, nggak ada lensa buat ngetesnya. Karena kalau kalian pengen fitur zoom ini berfungsi, kalian perlu lensa dengan motor zoom gitu ya, atau yang orang juga sering bilang power zoom gitu, yang dia bisa ngezoom sendiri secara elektrik gitu dari si lensanya. Sedangkan kan kalau punya kita rata-rata lensa prime, kita punya lensa kit yang zoom tapi zoomnya nggak motor gitu, nggak power zoom, jadi kita nggak bisa ngetes itu. Cuman semuanya berfungsi dengan sangat baik. Dan setelah gua cobain pakai tripod ala-ala ini, memang rasanya workflow untuk para solo shooter, buat kalian yang mungkin sering traveling, atau mungkin kalian review-review kuliner gitu kan, atau mungkin yang memang biasanya bukan sigap ya, bahasanya apa sih? Gue tuh suka kesulitan nyari bahasa ya, yang tiba-tiba, namanya apa sih, Kak? Dadakan. Bahasa yang lebih kerennya, bahasa dadakan. Ntar dulu, kita tahan, ntar biar diedit Eko. Spontan. Kalian yang suka bikin konten spontan gitu kan, gue merasa ini tripod yang oke banget gitu. Karena ya tadi balik lagi untuk konten kreator, vlogger, kalian tinggal kayak gini, tek, kalian vlogging, cepet, pengen nunjukin di depan, tinggal pencet, puter, tunjukin depan, ngobrol mungkin sama orang, balik lagi ke kalian bisa, lalu mau taruh, set, cepet banget gitu. Jadi menurut gue memang pada target pasar yang tepat kayak para vlogger dan content creator, menurut gue ini jadi salah satu aksesoris yang perlu juga gitu. Yang sebelumnya tidak ada opsinya di Fujifilm dan akhirnya sekarang ada gitu. Walaupun memang mungkin bukan buat semua workflow, tapi gue bisa paham kenapa untuk para solo shooter kebanyakan ini bisa berguna banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue tentang tripod vlogging terbaru dari Fujifilm. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.